Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi glikosida yang akan diwakilkan oleh saya sendiri yang bernama Desi Astiasari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian glikosida. Pengertian glikosida sendiri itu merupakan gabungan dari dua bagian senyawa, yaitu gula dan bukan gula. Di bentuk ikatan glikosida itu ada jembatan oksigen, jembatan nitrogen, jembatan sulfur, dan jembatan karbon. Di sini ada bagan glikosida yang terpecah menjadi dua, yaitu gula dan bukan gula. Gula sendiri, glikogen, itu terpecah menjadi glukosa, arabinosa, ramnosa, digitoxosa, dan simarosa. Sedangkan bukan gula, akligon atau genin, itu dipecah menjadi triterpena, steroid, antarsena, dan senyawa-senyawa yang mengandung gugus fenol, alkohol, aldehid, keton, dan ester. Selanjutnya adalah peranan glikosida. Pada tanaman sendiri, dia itu sebagai cadangan gula untuk sementara menjaga diri terhadap hama dan penyakit. Sedangkan dari segi biologi, beberapa senyawa glikosida itu menunjukkan beberapa macam aktivitas biologik, misalnya sebagai pengatur pertumbuhan, protektif, fungisid, atau menghambat kerja enzim dan sebagainya. Selanjutnya tentang klasifikasi glikosida. Yang pertama itu berdasarkan akligonnya. Itu terdiri dari kardioaktif, antarkinon, saponin, cyanopora, isotiosionat, flavonoid, alkohol, aldehid, lakton, fenolat, dan tanin. Yang kedua itu berdasarkan glikonnya. Itu terdiri dari glukosa, ramnosia, digitoxosa, glukosa plus ramnosia plus glukosa. Sedangkan yang ketiga itu berdasarkan ikatan antara akligon dan glikon. Itu terdiri dari O-glikosid, S-glikosid, N-glikosid, C-glikosid. Slide selanjutnya tentang penggolongan glikosida, yaitu mempengaruhi kerja otot jantung, kemudian bersifat sebagai laksatif atau pencahar, lalu bersifat sebagai lokal iritan, kemudian bersifat analgetikum. Biosintesis glikosida itu terjadi dua reaksi. Yang pertama reaksi umum dan reaksi transfer. Reaksi umum itu terjadi di mana residu gula digabungkan dengan akligon, dan reaksi transfer itu terjadi pada semua sistem biologi.
Reaksi umum itu terbagi menjadi dua reaksi. Yang pertama, reaksi perpindahan uridil dari uridin trifosfat ke dalam suatu gula 1-fosfat yang dikatalis oleh enzim uridil transferase. Dan reaksi kedua itu fosfat pentosa, heksosa, dan berbagai gula dapat berikatan dengan akligon yang dikatalisis oleh glukosil transferase, kemudian terbentuk glikosida. Reaksi pembentukan glikosida menurut literatur menunjukkan bahwa jalur utama pembentukan glikosida melibatkan perpindahan kelompok uridil dari uridin trifosfat ke gula 1-fosfat. Begitu nanti glikosida terbentuk, enzim lain dapat bertindak mentransfer unit gula lain ke bagian monosakarida, kemudian mengubahnya menjadi disakarida. Enzim terjadi pada berbagai tanaman yang mengandung glikosida yang mampu menghasilkan gugus tri- dan tetrasakarida glikosida melalui reaksi analog. Kemudian ada jenis akligon glikosida yang terikat pada senyawa metabolit sekunder dan mempunyai efek farmakologi yang berbeda. Yang pertama ada glikosida jantung, biasanya disebut juga dengan glikosida steroid, yang aligonya itu berupa senyawa steroid, kemudian secara kimiawi bagian gula menempel pada posisi 3 dari inti steroid. Dia ini merupakan turunan sistem cincin tetrasiklik. Yang memiliki lingkaran Y-lakton disebut cardenolida, kemudian yang sedang itu mempunyai lingkaran beta-lakton disebut bufadienolida. Keduanya itu terletak pada posisi atom C17. Penyebarannya itu tersebar di sebagian kecil bagian biji, daun, batang, akar, atau kulit batang. Sebagian terdapat pada famili berikut seperti Apocynaceae, Scrofulariaceae, Liliaceae, dan Ranunculaceae. Kemudian khasiat glikosida jantung itu dia memiliki efek kuat terhadap ritme jantung, mempengaruhi irama pergerakan kerja jantung. Pada bagian ekstraksi, senyawa glikosida jantung tidak larut dalam pelarut nonpolar dan paling cocok diekstraksi menggunakan etanol 70-95% dan metanol panas.
Identifikasinya itu ada KD reaction, yaitu nanti reaksi positifnya itu menghasilkan warna kebiru-biruan sampai ungu akan muncul dalam 5 menit. Spesifiknya itu nanti menunjukkan adanya cardenolida. Sedangkan budget reagen itu nanti reaksi positifnya itu diindikasikan dengan warna orange atau merah. Sedangkan legal reagen itu nanti glikosida jantung diidentifikasi dengan adanya warna merah. Selanjutnya yang kedua ada glikosida cyanogenik. Dia itu adalah glikosida yang ketika dihidrolisiskan terurai menjadi bagian-bagiannya dan menghasilkan asam cyanida atau HCN. Ikatan glikosida itu ada O-glikosida, bagian gulanya itu gentibiosa atau vicyanosa. Glikosa cyanogen dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada amigdalin pada singkong atau Manihot esculenta, yang kedua ada lauroserasin pada Lauroserasil folium, dan yang terakhir itu ada prunasin dalam Prunus sp dan juga terdapat dalam Cobis, Brassica oleracea, dan sawi, Brassica nigra. Identifikasinya itu dengan kertas pikrat, adanya HCN akan mengakibatkan terjadinya perubahan warna pada kertas pikrat dari kuning menjadi coklat kemerahan atau merah bata. Sedangkan pada kromatografi kertas itu ada yang pertama fase diam, kertas Wattmann nomor 1. Terus yang kedua ada fase gerak, N-butanol, etanol, air 40:11:14. Dan yang ketiga itu deteksi UV 254. Selanjutnya ada glikosa antarquinon. Akligon atau antarquinon dengan struktur dasarnya adalah 9,10 deoksoantrasen. Sedangkan glikosa ini itu banyak ditemukan pada bezat pelangsing dan telah diuji untuk aktivitas katartikanya dan diduga sebagai agen detoks. Namun dapat menyebabkan muntah, kram perut, dan diare baik pada dosis terapi maupun dosis toksik. Di glikosida antarquinon itu ada kaskarosida dari kulit kayu pohon kaskara atau Rhamnus pursiana, kemudian barbaloin dari gel atau mucilago lidah buaya atau aloe vera, kemudian senosida dari sena atau Cassia angustifolia, dan Cassia sena. Kemudian ada glikosida saponin. Ciri khas dari saponin ini ditandai dengan terbentuknya larutan koloid dalam air seperti busa.
Senyawa ini terutama terdiri dari turunan triterpen dengan jumlah kecil steroid. Kelompok gula pada gugus hidroksid tunggal atom C-hidroksil ini disebut sebagai saponin monodesmosida, dan pada gugus hidroksi dan gugus karboksil disebut sebagai saponin bisdesmosida. Kebanyakan dari saponin mempunyai sistem olean, banyak diantaranya bersifat asam karena adanya gugus karboksil, baik pada akligon maupun pada lingkungan gulanya. Identifikasinya itu yang pertama uji sapogenin, itu nanti menggunakan jaringan kering tumbuhan dihidrolisis dengan HCl1M selama 2-6 jam, kemudian dinetralkan, dikeringkan, diekstraksi dengan ether. Sapogenin dideteksi dengan KLT, kemudian ditambahkan pereaksi semprot antimon klorida dalam HCl pekat, lalu panaskan pada suhu 110 derajat Celcius selama 10 menit, nanti akan menghasilkan warna merah jambu sampai ungu. Yang kedua itu pembentukan buih, nanti mengocok ekstrak alkohol air dari tumbuhan dalam tabung reaksi. Kemudian hemolisis darah, glikosida flavonoid merupakan glikosida dengan akligon dari golongan flavonoid. Glikosida ini merupakan senyawa yang paling luas penyebarannya. Kandungan flavonoid dibagi menjadi rutin, quercetin, dan citrus bioflavonoid. Di beberapa bagian tersebut dijabarkan lagi seperti yang ada di PPT, nanti bisa dibaca. Yang seperti di rutin itu ada senyawa flavonoid golongan glikosida yang terdiri dari akligon, quercetin, dan disakarida rutinosa. Di bagian quercetinnya itu terdapat senyawa flavonoid dari kelompok flavonol dan terdapat terutama pada tanaman teh, tomat, apel, kakao, anggur, dan bawang yang memiliki sifat antioksidan yang sangat potensial. Berikutnya ada glikosida alil isotiosinat, biji dari beberapa tanaman persilangan yang mengandung glikosida yang mana akligonnya adalah isotiosinat. Akligon ini dapat berupa turunan alifatik aromatik yang sifatnya mudah menguap, biasanya disebut sebagai minyak mustat yang sangat menguap. Contoh senyawa ini antara lain seperti sinigrin dalam sinigris semen, juga terdapat dalam Alisativi bulbus, Synapsi nigris semen, Synapsi albis semen. Selanjutnya ada glikosida fenolat, kelompok akligon dari berbagai glikosida yang terbentuk secara alami bersifat fenolik.
Misalnya arbutin umumnya berbentuk hidrokinon beta-O-glukosida yang berada bersama-sama dengan metilarbutin dan sejumlah kecil 2-O-galoil arbutin, 6-O-asetil arbutin, dan hidrokinon bebas. Adapun glikosida alkohol yang ditunjukkan oleh akligonya selalu memiliki gugus hidroksi. Contoh glikosida alkohol adalah salisin. Salisil sendiri itu adalah glikosida dari beberapa spesies Salix sp dan Populus sp. Kebanyakan berada pada batang pohon willow dan poplar mengandung salisin. Sumber utama salisin adalah Salix purpurea dan Salix fragilis. Biasanya berasal dari tanaman famili Salisaceae. Kemudian ada glikosida lakton yang merupakan ester siklik. Glikosida lakton mengandung suatu lakton yang mengikat glikon. Salah satu contohnya itu yang ada di alam yaitu kumarin. Akan tetapi glikosida yang mengandung kumarin itu sangat jarang terdapat di alam. Kumarin tersebut adalah metabolit turunan sikimat yang berbentuk ketika fenilalanin dideaminasi dan dihidrolisasi menjadi asam trans-hidroksisinamat. Ikatan rangkat asam membentuk cis, kemudian melalui isomerisasi dikatalis oleh cahaya, lalu pembentukan senyawa gugus fenol dan asam yang berdekatan, kemudian bereaksi secara intramolekular untuk membentuk lakton. Dan yang terakhir ada glikosida aldehid, merupakan golongan glikosida yang akligonya berupa gugus aldehid. Salinigrin yang terkandung dalam salik terdiri dari glukosa yang diikat oleh M-hidroksibenzaldehida sehingga merupakan glikosida aldehida. Salinigrin ini adalah suatu isomer dari helisin dan dapat juga diperoleh lewat oksidasi lemah dari salisin. Tanaman yang mengandung glikosida aldehida, salah satu contohnya adalah vanilin atau vanila. Vanilin merupakan buah dari tanaman rambat epifit Vanilla planifolia atau famili Orchidaceae. Sekian presentasi dari saya yang mewakili kelompok 3. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.